A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma barik lana fi rajabana wa sya'lana wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa mendapatkan insyaallah rahmatnya, hidayahnya, maunahnya, sehingga hati kita selalu mendapatkan fatahat, sebuah pintu untuk dibukakan hati kita dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, meskipun suasana iklimnya anomali, hujan di mana-mana, banjir di Jakarta dan sekitarnya. Tapi moga-moga Allah tetap memberikan hikmah pada kita. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita berdoa dan bertawasul ala diniyah wa qulna sholihah wa ila Mustafa sallallahu alaihi wasallam ashabi wa syuhaji wa dhurriyyati wa bati wa ila khulafa rasyidin Muhammad wa auliya Allah wa musyashih Nahdlatul Ulama bi Hasyim wa Salamul Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para salikin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Wa qala al-musannif fi hadzal kitab adabul suluk al-murid wa nafdhahu bihima bi ulumiha fit darain. Amin ya rabbal alamin. Fa in kunta ayyuhal murid, fa in kunta lamun to, apabila dalam situasi tertentu ya, ayyakuna ayyuhal murid, keadaanmu itu para murid, minal muqattari, kalau sedang dalam keadaan muqattar kurang sempit ya, alaihim artinya rezekinya itu kepadamu itu sempit ya, sempit kurang, fa'alaika, maka kamu itu kepadamu itu diberikan resep agar menghadapi jika ada kekurangan itu apa? Bisober, dengan sabar ya, waridho, dan ridho terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala, wal qanaah, dan juga nerimo. Qanaah bahasa Jawa itu ya, bahasa Jawa ini qanaah itu apa? Nerimo sak panduming Gusti, nerima berapapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di situ wal qanaah bima qasamalaka rabbuka, karena itu semuanya itu telah dibagikan ya oleh Allah itu rabbuka untukmu, laka rabbuka. Jadi kamu itu segitu dulu, tidak dikasih di sini, nanti di akhirat. Ya. Ini kadang-kala ya
Kan banyak yang protes. Masya Allah, ini orang logika ya, kalau orang pakai akal. Piye sih Gusti Allah ini? Aku wis banting tulang, aku wis kayak gini. Rezeki gur ngene-ngene tok. Jane kowe iku piye? Ini ada yang gerutu, ya Allah. Orang kok nggak ada iman ya kalau sudah begitu. Saking kepengennya dunia sehingga imannya itu hilang. Sampai gerutu, nek Gusti Allah itu digerutu itu. Oke. Jadi kuncinya para salikin rahimahullah ya, idza muqaddara alaihim fa alaika bisabri wa ridha wal qanaah. Karena kunci kebahagiaan itu tiga kata kunci itu. Sabar, ridha, qanaah. Kalau ditambah lagi syukur. Nah, ridha, qanaah, sabar, syukur itulah makom-makomnya di dalam orang yang ahli tasawuf. Ahli tarekoh itu harus sabar, ridha terhadap ketentuan, qanaah dan syukur. Karena semua itu sudah diberikan oleh Allah, ya. Jadi ndak usah kita itu protes. Kalau kita protes, isinya artinya itu gosong. Nah, ini berkaitan dengan kaum Mu'tazilah dan kaum Ahli Sunnah. Kalau Mu'tazilah pokoknya kerja oleh duit akeh. Kalau Ahli Sunnah enggak. Kalau Ahli Sunnah itu adalah upaya ikhtiar, azam, baru tawakal Allah, baru mendapatkan qadarnya. Jadi ibu-ibu dan bapak sekalian, ingat bukan perdebatan ya, diskusi antara Imam Syafi'i dengan Imam Malik terhadap masalah rezeki. Nah, kalau Imam Syafi'i lebih pada posisi dia itu posisi yang hati-hati. Iyalah kita dikasih lebih tanpa harus usaha. Kalau tidak, nah, ini yang pertama ya. Tapi kalau Imam Malik enggak, semua itu sudah ada rezeki. Nah, ini apa yang terjadi? Dialog antara Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i mengatakan enggak, harus kerja, orang itu harus kerja ikhtiar. Kalau Imam Malik iya kerja, tapi ujungnya kan Allah menentukan. Nah, apa artinya? Nah, saya akan buktikan. Nah, Imam Syafi'i akhirnya ke pasar, kerja sehari, membantu, akhirnya pulang dikasih duit. Sebelum dikasih duit dibelikan anggur dulu. Ya, anggur dibawa oleh Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i itu terkenal orang yang hati-hati di dalam masalah akidah, masalah syariah dan juga ubudiyah. Nah, Imam Syafi'i pulang terus menemui gurunya Imam Malik. Ini guru, saya tadi bekerja, alhamdulillah dapat rezeki halal, dan ini adalah anggurnya. Saya kasihkan ke guru saya. Oh iya, bagus. Benar apa yang Imam Syafi'i sampaikan, benar. Oke, benar. Makasih. Benar toh, kata Imam Syafi'i. Saya kerja dapat rezeki. Ya. Apa kata Imam Malik? Saya tanpa kerja, alhamdulillah, Anda kasih rezeki. Jadi dengan dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Imam Syafi'i benar, yang kerja pada rezeki diberikan. Imam Malik juga benar, tanpa kerja tapi diberi rezeki. Itulah mengapa para salikin, para sahabat saya, rezeki itu kadang-kala rezeki kita dititipkan pada orang lain. Coba, saya yakin semuanya pernah mengalami. Tahu-tahu ada orang memberikan lauk pauk yang banyak di rumah. Kadang dilalah di rumah sedang tidak ada, tahu-tahu ada rezeki datang, ya, yang kita nggak tahu, min khairil la yaktasib. Itu artinya apa? Artinya rezeki itu kadang-kala dititipkan orang lain pada saatnya diberikan kepada kita. Jadi dengan demikian, jangan menganggap rezeki yang dimiliki oleh kita itu murni milik kita. Enggak, itu kadang-kala suka tidak suka, momen tertentu nanti juga diberikan kepada orang lain.
Itulah nanti konsepnya zakat, infak, sedekah di situ. Ya, Imam Malik juga benar. Imam Malik adalah mengatakan, loh saya itu di rumah dikasih rezeki. Dan ini banyak kiai-kiai di kampung itu kan, yang nggak kerja, yang nggak punya sawah, nggak punya apa. Tapi orang datang tuh dilir. Bahasa Jawa itu dilir ya. Jadi orang itu datang tuh mengalir, minta doa, kemudian nanti dikasih rezeki, disangoni walaupun tidak minta. Kalau kiai kampung itu tidak pernah minta bisyarah, itu nggak ada. Saya tidak ingin menyebutkan kiai sekarang ya. Kalau di kampung itu nggak ada orang bisyarah. Sekarang itu orang undang saya harus memberi sekian ya. Ada transaksi. Agama itu tamanan qalilah, itu dijual dengan harga yang murah itu ya, jangan sampai terjadi ya seperti itu. Nah, inilah di dalam rezeki ada dua makom menurut Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Yang pertama adalah makomnya asbab, seperti kita ini yang masih suluk, masih berjalan menuju Allah, itu asbab. Ya, asbab itu ikhtiar. Ya, ikhtiar nanti mendapatkan Allah rezeki halal. Ya. Tapi ada yang makomnya itu makom tajrid. Dia sudah mukasyafah, dia itu sudah tajalli dengan Allah, doanya meces, itu sudah mandi, manjur. Entah caranya Allah memberikan. Di rumah tidak ada makanan, tahu-tahu banyak. Kiai-kiai di kampung coba lihat, setiap tamu selalu dikasih makan. Tapi rupanya sederhana, juga nggak banyak stok banyak. Nah, dengan itulah dia akan mendapatkan dengan cara lain. Ini namanya makom tajrid. Nah, makom tajrid itu adalah makomnya orang orang yang khususnya khusus ya, dan dia adalah yang sudah dalam posisi dekat dengan Allah. Rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Mengapa? Karena wa ma min dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Wa ma min dabatin, tidak ada satupun makhluk yang hidup di dunia ini fil ard ya, illa 'alallah, kecuali Allah itu memberikan rizquha. Rizkinya itu sudah diatur. Bahasa Jawa ini ora lek kowe iku mati mergo keluwen. Enggak ada orang itu mati karena keluwen, itu enggak ada. Karena ini semua sudah Allahi rizqa. Allah itu telah memberikan rezekinya itu kepada kita semua itu. Ya. Jadi itu yang pertama yang saya katakan, kita sebaiknya meletakkan diri kita pada makom asbab. Jadi jangan merasa kita itu sudah tajrid ya. Udah di rumah aja, anak bojo bene rezeki wis ana kok, ora usah kasih rezeki, nanti kan teko-teko dhewe. Memangnya sudah tajrid, sudah suluk, sudah ikut tasawuf, sudah muqarrabah, sudah muqasyafah, musyahadah, sudah tajalli, kalau sudah mengatakan dirinya itu makomnya tajrid. Kalau kita sebaiknya itu menempatkan diri kita adalah asbab, meskipun orang yang bertawa itu adalah wayarjuhu min fasil, wayarjuhu min khairil yaqtasib. Allah akan memberikan nanti rezeki itu dengan takdir juga. Ya. Jadi ini yang pertama. Kalau sudah kiai-kiai sepuh yang sudah di kampung tidak apapun, itu biasanya tajrid. Nah, ini disebutkan oleh Atika, iradatuka tajrid ma'al iqamatillah iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatuka asbab ma'al iqamatillah fit tajridi in hitatu an alihaminat an ila himmatil aliyah. Ini disebutkan. Jadi kalau ingin kita itu adalah, ya ini maaf, ini ujiannya bagi orang yang suluk ya, orang yang ingin mendekatkan diri Allah. Kalau kita itu ingin tajrid, ya, ingin karomah, ya, di dalam konteks beribadah hubungannya dengan rezeki tadi,
dan dia kemudian kita mengkhususkan hanya ibadah tok, tidak ngasih rezeki, tidak memberikan rezeki anak cucu, ini tidak benar menurut Imam Syafi'i atau Allah Sahibul Hikam di dalam kitab Al-Hikamnya itu. Mengapa? Karena itu adalah anda asbab. Kalau asbab, lakukan asbab. Kalau ada anda asbab tapi mengatakan dan cara berlakunya adalah tajrid, itu adalah inhitati anil himmati aliyah. Itu berarti anda mempunyai syahwat, ya, dalam ibadah syahwat yang tersembunyi. Ini tidak benar. Jadi ini benar. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting kita itu sekarang meletakkan diri kita itu dalam posisi mahkomnya asbab, ya, urusan Allah pada saatnya kita itu adalah diberi kelebihan, hal-hal yang mukasyafah karena rutin kita suluk, tasawuf, sholat malam kita itu urusan Allah. Tapi yang jelas orang mendekatkan diri Allah tujuannya bukan minta karomah. Tidak boleh mendekatkan diri Allah jadikan saya tajrid jadi karomah. Yang penting istiqomah. Itu kuncinya istiqomah dalam ibadah. Jadi al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi orang istiqomah itu jauh lebih penting daripada orang itu adalah mengejar-mengejar karomah. Yang penting istiqomah. Saya lanjutkan. Wa in kunta minal muwassi' alaihim fa asib kifayataka fa khudh hajataka mimma fi yadik. Ya. Wa in kunta, apabila kita semua ini yang ikut pengajian, diri kita semua itu min wasa'i, kemudian min muwassa'i, kita diberikan luasnya rezeki, alaihim, rezeki itu kepada kamu, fa asib kifayataka, maka dengan demikian pakailah secukupnya, khud hajatika, pakailah secukupnya, khud, ambil secukupnya untuk memenuhi hajat kita, mimma fi yadika, apa yang telah Allah berikan rezeki di tangan kita. Jadi bahasa kasarnya gini, ya kowe iki yo sugih. Ya, kowe itu sugih. Tapi mangonmu yo aja akeh-akeh. Itu bahaya, secukupnya. Ya. Ya kowe itu jabatanmu akeh, ya gunakan jabatanmu itu untuk kepentingan umat. Jangan jabatanmu itu untuk ngelabui umat. Jangan kekuasaanmu itu untuk ngapusi umat, bohongin umat. Jangan. Karena pengertian rezeki kata ini kan ya bisa uang, bisa kekuasaan, bisa kesehatan, bisa networking, bisa jabatan. Nah, ini disebutkan apa? Fa'asib kifadatika wa khud hajatika. Gunakan yang baik dan ambillah secukupnya. Sisanya apa? Yang terhadap mimma fiyatik fasrif ma baqiya fi wujuhil khair. Sisanya adalah keluarkan, sisanya itu tempat untuk kebaikan. Bangun masjid, ya, bangun majelis taklim, sedekah, infak, ya, diwakafkan. Nah, ini bagian dari kita semua ya. Kita niatkan, moga-moga Allah memberikan hati kita itu kuat, mudah tangan kita itu terhadap kelebihan yang ada itu untuk di jalan birrun, ya, fi wujuhil khair wa subulil birrun. Jadi dalam situasi tempat yang khair ditempatkan ini, wa subulil, dan di jalan birrun, kebaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagian yang perlu kita pikirkan bersama. Tidak usah mikir kalau rezeki itu sampai anak 7 turunan tidak habis, tidak usah. Yang penting kita itu sudah memberi anak-anak kita itu adalah bekal untuk hidup dan rezeki. Oke.
Itu yang ingin saya sebutkan. Ada kendala sedikit Bapak Ibu sekalian. Oke, kesenggol. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Kemudian rezeki itu kita mau pakai berapa? Ini maaf sambil minum sedikit. Di dalam kitab-kitab klasik, ya, kalau kita mengikuti Rasulullah, maka usia manusia pada umumnya itu kan rata-rata di angka 60, 63, 65. Ini angka harapan hidup ya. Jadi manajemen hidup itu dalam konteks dunia itu adalah al-umru ghalib. Maaf ini kitab loh ya, al-umru ghalib. Orang mendesain hidup itu untuk mengikuti jalan hidup, mencari rezeki, menjadi bekal ibadah itu al-umru ghalib. Umurnya itu ya orang mengatakan umur itu di antara 60-65. Jadi Bapak Ibu sekalian, lek wis umur 60-65 ke atas, ya wis lah, nggak usah urusan dunia. Cukup. Ini kitab loh ya. Karena memang orang Jawa ya, kalau sudah seket itu segera pakai ketu, kalau swida itu ndandang segera tindak. Swida. Ini pamionya orang Jawa ya. Jadi ilmunya orang Jawa itu kalau sudah seket itu segera pakai kedu ya. Rasa malu itu sudah harus kuat. Salah malu, nyimpang malu ya. Nah itu sudah mulai pakai kedu. Karena itu mengapa para ustadz, para kiai ya sekarang itu kalau sudah umur 50 ke atas kemana-mana termasuk ke mall pun pakai kopiah, nutup kepala, benono, wis isin ya kasarnya ngono. Lah wis swida ya segera dan tindak, kamu itu segera tindak mau dipanggil. Nggak bisa lah stakhirna sa'ata wa la stakdimun. Kalau sudah datang nggak akan pernah bisa cepat dan dilambatkan, nggak bisa. Kalau faida ajal itu sudah datang, enggak. Ini kitab loh ya. Kalau orang sudah umur 60 ya, al-umru ghalib akhir. Dunia jalanin aja. Kasih rezeki alhamdulillah. Belum banyak alhamdulillah. Bahasa Jawanya ora lek mati keluwen. Enggak kalau kamu itu akan mati karena apa, karena kelaparan, enggak. Ibadahmu seberapa? Suluk, ikut tarekoh, sholat malam ditambah. Karena maaf ya, subhanallah. Setiap hari di WA grup kita selalu ada teman kita yang meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah wafat sahabat kita. Umur masih berapa? 40. Sapun kompundut Romo Kiai umur berapa? 65. Telah meninggal dosen, pernah jadi wakil rektor, sahabat kita dekan, umur berapa? Seusia saya, 58. Terus das pundi kalau kita itu sudah 5 masih doanya terus di rezekiku. Aku pengen urip enak. Urip enak itu mungkin teng akhirat, lek 60-65 ya wis anake padha mentas wis laopo nonton drakor saja. Maaf ini jadi emosi nggih. Ngapunten nggih. Ini adalah ngingetkan, saling mengingatkan watasil hak watasil sabr. Karena ini adalah al-umrul ghalib, jadi umur yang pas dalam mempersiapkan urusan dunia itu adalah umur 60. Jadi nggak usah nabung sing sampai ben umurku 70, 80, 90 aku sing duit. Memang duitnya akeh digawa mati toh. Nah, bener apa dibawa pulang kan di akhirat? Enggak. Yang dibawa pulang itu nanti akhirat itu adalah rezeki kita yang kita ini loh, yang kita tasarufkan, infak, sedekah, ya, membangun masjid, amal jariah itu teman kita. Bukan yang
depositonya ratusan miliar, boten sanes, ya, sanes. Jadi itu yang terpenting, bahwa ini adalah namanya al-umur. Cukuplah umur sekitar 60, 65 itu kita mempersiapkan, ya Allah, moga-moga anak saya mentas kabeh. Kalau nikahkan saya masih berkesempatan, ada rezeki, dan rata-rata umur 65 kan harus mentas kabeh. Kalau nikahnya sekitar umur 27 sampai 30 ya. Punya anak 2, anak 3, 60, 65 harus mentas kabeh. Terus jur kepriben orang Banyumas. Kalau orang mana Madura, deremah umur nanikala. Umurnya udah segitu kok masih urusan dunia, gitu loh. Dan ini ingatkan ya, mumpung masih di kesempatan Fatahat ya, kalau sudah dibukakan pintu jangan berdiri di depan pintu diam. Itu namanya humkun wajahilun, orang yang bodoh dan dungu. Sudah diambil urusan 60 masih urusan dunia, itu humkun wajahilun. Orang itu adalah orang yang dungu, dan orang ini adalah orang yang bodoh. Karena sudah diajak oleh Allah, ayo, tapi tetap asik di depan pintu, nggak gelembung-gelembung. Oke. Jadi ini yang penting. Mengapa kalau kita itu kekurangan sabar? Jadi kalau punya kelebihan berikan. Tapi kalau ada kekurangan yang sabar. Karena sabar inilah kunci dari stabilitas emosional. Oke, nyuwun sewu. Ya, umur-umur seperti kita rata-rata kan pernah sakit gigi. Oke, sakit gigi kan? Sakitnya nggak ketok, tapi rasanya. Nah, coba kalau kita itu sakit gigi, ngapunten ya, kok nggak sabar, tambah loro atau tambah kemeng gitu Pak? Coba. Ini nggak ketok kan, buatan ketinggal kan, tidak kelihatan kan sakit gigi itu. Kalau nggak sabar, ya itu kita, waduh, mantem sono, mantem sini, marah. Istri dimarahi, anak dimarahi, yang bantu kita dimarahi, semua nggak benar. Nah, ini kenapa? Nggak sabar. Coba kalau sabar, dinikmati sakitnya gigi itu, ya Allah, matur suwun dikasih sakit gigi, jenengan ingkang muji kula matur suwun ya Allah. Sana sakit jantung ya Allah, reda. Ya Allah rezeki matur suwun ya Allah, walaupun kurang taksih kula saged ngibadah, saged kita nyembah panjenengan. Wis ora rezekine dik-dik, muring-muring, ndak sholat patuh, sholat malamnya nggak tahu nggak bangun. Ya wes, yus dikai loro, dikai kekurangan lengkap. Nah, ini kan kadal fakru ayakuna kufran itu di situ. Orang yang fakir sudah nggak ada iman, diberi kekurangan, sehingga dengan demikian rezekinya juga nggak ada. Dan ini kita banyak. Jadi yang pentingnya di sini ya Allah, matur suwun, kita semua diberi iman, diberi ihsan, moga-moga amal kita, dan kita moga-moga akidah kita dalam konteks selalu di dalam baris Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya ingin bukan menyimpulkan ya, bukan ini kesimpulan. Intinya mari kita jalani hidup itu dalam urusan dunia itu karena Allah sudah qadaruhu, Allah sudah menentukan qadarnya, maka kita harus tetap pada tujuan. Tujuan kita itu adalah akhirat. Tujuan kita itu adalah Allah. Tujuan kita itu adalah hadratul ilahiyah. Itu yang terpenting. Rezeki itu adalah bagian dari alat kita untuk mendekatkan diri Allah. Jadi kalau dapat rezeki tidak usah bersenang-senang, karena rezeki itu bukan tujuan.
Jadi yang penting kita ikhtiar. Alhamdulillah diberi kesenangan karena rezeki itu, tapi rezeki itu bukan untuk bersenang-senang. Ya, jadi, kalau sudah itu, kok Allah memberi rezeki kurang, ya sudah nggak apa-apa. Wong tujuan kita itu ibadah kok, tujuan kita bukan golek rezeki kok. Nah, jadi letakkan pada posisi yang akidah Ahlussunnah Jamaah. Ya Allah, ini wasilah saya rezekimu panjenengan, saya untuk mendekatkan kepada panjenengan, kepada Engkau ya Allah. Engkau berikan bersyukur, Engkau kurangi saya bersyukur, lebih bersyukur kurang bersyukur saya sabar, insya Allah ridho terhadap ketentuannya, ya. Saya qanaah terhadap yang Kau menerima, dan saya selalu bersyukur dan sabar ridho terhadap. Kalau dalam proses itu diberi kesenangan, alhamdulillah. Kalau Allah memberikan kekurangan, ya nggak apa-apa. Wong itu Allah senang dengan kita kok. Loh, itu bukan tujuan kita kok. Tujuan kita kan penting ibadah. Jadi itu Bapak sekalian ya. Jadi meletakkan antara rezeki dan antara ikhtiar, antara takdir, itu harus satu bingkai di dalam konteks akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih atas semuanya. Maaf jika saya menyampaikan ada sesuatu yang tidak berkenan, mungkin menyinggung seseorang atau yang lain. Izinkan saya mohon maaf yang besar-besar. Moga-moga kita dalam keadaan selalu mendapatkan ma'unah inayah Allah dalam mengarungi di dalam hidup di dunia dan dalam rangka menuju akhirat, negeri darul qarar yang seabad-abadinya. Sedangkan dunia itu hanya manzilatun, yang itu hanya sesaat, dan untuk itu sekedar kita jalanin, bukan kita agung-agungkan dan kita cari. Alafu minkum wallahu muwafiq illa aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.